Halo buat teman-teman semua. Gimana nih kabar kalian hari ini? Ini gue bilangnya selamat apa ya? I'm not sure enough. Tapi video yang gue ambil untuk saat ini gue tag malam karena bisa dilihat di sini nih. Tuh, mana sih? Gelap. Dan beberapa potongan video yang ada di vlog gue kali ini itu diambil di tempat yang berbeda dan di waktu yang berbeda yang akan gue gabungin, gue jadiin satu karena isinya nanti dimana gue ada sharing session sama sahabat gue sendiri, dan nantinya di bagian akhir itu ada sedikit ya bisa dibilang campaign dari gue pribadi. Apa sih yang menjadi keresahan gue, unek-unek gue, dan yang pengen sekali gue sampaikan ke teman-teman semua tentang mental health, terutama gimana sih rasanya untuk menghadapi mungkin diri sendiri atau teman-teman di sekitar kalian yang punya permasalahan seperti dia butuh untuk tempat bercerita tapi dia nggak punya nih. Gimana sih menanggapi itu, dan nanti juga dijelasin di dalam sharing session gue sama teman-teman gue gimana salah satu sahabat gue sendiri itu menjelaskan dari sisi pendengar nih. Secara gue dan salah satu teman gue itu ada sisi pencerita dan salah satunya itu sisi sebagai yang pendengar gitu. Bisa dilihat ini gue lagi di rumah malam hari, gue di ruang tamu, dan bisa dilihat ini gue udah pakai baju piyama. Di sini tuh bisa kelihatan gue nggak pakai makeup sama sekali, gue bahkan cuman pakai lip tint tipis dan pakai kacamata biar gak buram doang. Gimana? Oke, I hope semua teman-teman di sini punya hari yang baik. Semoga selalu diberkahi Tuhan. Semoga kebaikan dan keberuntungan selalu menyertai kalian semua ya. Amin. Tapi setelah ini silahkan kalian tonton sampai habis karena ini bahasan yang seru banget, yang benar-benar menarik, yang benar-benar bisa relate banget nih sama bisa dibilang untuk anak-anak muda, bahkan gak ada batasan umur nih. Jadi siapapun banget itu bisa banget untuk dengerin vlog yang gue bikin, dan semoga vlog yang gue bikin ini bisa bermanfaat buat siapapun di luar sana mungkin yang membutuhkan. Oke, sekian. Mari kita dengerin isi dari vlognya gimana. Biar gak usah basa-basi lebih lama lagi, kita mulai aja. 3, 2, 1, yo! Gak kuat, gak sopan. Makanya udah nih. Balik lagi sama kita nih, balik lagi di konten sharing with our bestie. Jadi bisa dikenalin dulu nih dua sahabat gue nih. Tapi wait, sebelumnya ini lebih enakan ngomong pakai lu gue atau kamu nih kalau menurut kalian, biar kita lebih friendly aja nih. Aku anak rumahan sih, gak biasa pakai lo gue. Boleh dikencengin gak suaranya? Aku kamu aja gak sih, biar kayak aku kamu. Cuman nanti kalau misalnya agak ke lo guean mau dimaklumi ya. Tapi kalau udah kecampur maklumin kita gitu ya. Gitu. Emang anak Jaksel susah. Oke, jadi boleh diperkenalkan diri dulu nih dari yang di tengah dulu ya kan. Jadi ntar baru ke sebelahnya gitu. Yuk, diperkenalkan diri dulu. Kenalin namanya siapa gitu. Kita udah temenan dari kapan? Iya, jadi perkenalkan nama aku Cantika Aulia. Kuliahnya di Universitas Islam Kalimantan Selatan. Baru semester 2. Oke, lanjut Ra. Diperkenalkan dulu nih nama gitu. Basa-basi aja nggak apa-apa. Kalau aku Amara ya, orangnya agak receh. Gak usah, aku gak kuliah. Udah capek dengan kehidupan. Tapi dia kerja kok. Tapi okay. kerja. Beces. Enggak. Beneran tapi. Money. Oh, udah kan. Jadi ini kita hari ini pengen ngobrolin tentang mental health nih, ngelanjutin dari obrolan gue sebelumnya. Gue ada
campaign tentang awareness tentang gimana sih mental health itu, how to deal with it gitu, mendengarkan teman, gimana sih kita ngadepin orang lain yang kayak gitu, atau bahkan diri kita sendiri kalau kita yang mengalaminya. Jadi bisa dimulai dari siapa dulu nih yang pengen sharing? Yuk, mental health sendiri kan cakupannya luas nih. Mau kalau dimulai dari Cantika, yuk, yang katanya nih dia punya pengalaman tentang toxic relationship. Kayaknya menarik banget kan, banyak relate tuh sama anak-anak muda. Coba boleh diceritain gak nih pengalamannya gimana dulu? Coba. Jadi kan aku punya toxic relationship pas dulu SMK. Oke, ya. Jadi berselang selama 2 tahun kalau nggak salah. Hubungannya berapa lama tuh? 2 tahun, tapi 2 tahun. mulai toksiknya tuh pas 1 tahun terakhir. Oke, itu toksiknya dalam bentuk apa sih? Kayak gimana sih gitu? Boleh dikasih tahu nggak nih, kita cerita, kita saling sharing Iya, gitu. Jadi kayak nggak cuma verbal aja gitu loh, kayak ada abusive-nya juga. Physical Iya, abuse. physical Wah, abuse. parah banget sih, berarti memang udah, kalau udah main fisik tuh kayaknya cowoknya selain toksik udah Ya udah tuh udah nggak banget. tinggalin langsung kurang. gitu ya. Jangan lanjutin demi kesehatan batin dan mental, terutama jelas fisik kalian itu utama. You deserve better gitu. Tapi anu nggak sih, biasanya kan orang yang toxic relationship itu biasanya dia kayak susah lepasnya nggak sih? Susah ngelepasin nggak tuh? Iya, dan rata-rata kayak nggak tahu kenapa ya, kayak rata-rata orang-orang tuh nggak sadar kalau mereka tuh ada di hubungan yang toksik gitu loh. Oke, kenapa tuh kira-kira? Kayak Udah sadarnya karena terlanjur sayang atau apa nih gitu? kayak posesif tuh kan salah satu dari toksik juga kan. Ya. Kayak misalnya jangan berteman sama ini, jangan berteman sama ini gitu kan, itu salah satu bentuk. Dibatasin ya. Iya, salah satu bentuk toksik. Tapi terkadang oke. orang tuh mikir kayak, kayaknya dia sayang deh sama aku, jadi dia ngelarang ini itu gitu kayaknya. Kiranya sayang padahal ternyata bukan. Iya, padahal Oke. orang tuh nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya toksik gitu. Sebenarnya nggak boleh, kita harus tahu batasan gitu kan. Toh pasangan kita masih punya kehidupan masing-masing kan, kegiatan Dan masing-masing. lagi belum nikah anjir, ngapain sih lo pada gitu Iya, kan? makanya. Harusnya begitu. Suara saya emang segini, Oke, sorry ya, suara gue Suaranya emang eh, kecil, ya. jadi emang kayak Kecil, gitu. suaranya. Nanti bagian amarah kayaknya nanti kita kasih subtitle nih di bawah. Nggak usah, masih bahasa Indonesia. Takut suaranya nggak kedengeran aja. It's okay gitu. Oke, ada lagi nggak nih yang pengen dibagiin nih? Kita saling sharing, kita saling cerita, ada nggak? Terus how to deal with it, akhirnya setelah kurang lebih 2 tahun tuh pacaran, lepasinnya gimana tuh? Aduh, bentar dulu ada cai lagi aku mau. Well, Nggak apa-apa, nanti Oke. diikat. Iya, nanti dah. gimana nih cara lepasnya setelah kurang lebih 2 tahun pacaran di dalam toxic relationship kan gitu? Coba boleh cerita nggak nih? Jadi kan kayak awalnya tuh setiap mau putus tuh pasti kayak dianya entah kabur, ntar mamahnya tuh kayak Nyariin ngehubungin ya, kayak ini loh si A kabur dari rumah kan. Kita pasti kayak ngerasa aduh Khawatir nggak ya. enak nih gara-gara aku jadi ini. Nah itu jadi terus berlanjut Kayak dan merasa bersalah. iya, merasa bersalah, padahal kan itu Oke. sebenarnya toksik juga kan, kayak Iya, gitu padahal tuh. bukan karena kita ya, dianya sendiri Dianya dengan sendiri. penuh kesadaran dia ngelakuin itu, yang ngapain Iya, gitu kan itu sebenarnya. kan sebenarnya kayak biar nggak kehilangan aja kayak gitu. Ya ancem aja sih, diancem Ancaman, kayak lu kalau ninggalin gue kabur nih dari rumah, Iya. gue bunuh diri nih, gue kayak Iya. gini bla 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 kan. Ancem benar. itu sebenarnya Ancam. juga udah verbal abuse yang udah toxic banget, yang udah jangan Udah. deh, dikat aja, jauhi yang udah putusin. Posesif aja tuh udah kebaikan toksik, diri apalagi sendiri. yang kayak gitu. Tuh ya, dengerin. Terus ada lagi nggak kira-kira setelah itu gimana nih move onnya, berapa lama tuh, boleh tahu nggak Move onnya berapa lama karena udah move onnya sendiri? capek mungkinnya, jadi kayak Oke. ya udah cepet aja gitu loh. I see, karena udah muak dan capek udah kali ya. udah enek kayak ada Oke. di hubungan itu, jadi ya Yes. udahlah, ngapain juga harus digalauin kan. Ngapain harus dipertahanin gitu Ya, kan, itu kan Ini kayak- buat yang lain ya, pesan you deserve better loh. Lo kayak- pantas kok dapet orang yang jauh lebih baik. Mungkin yang lo tahu dia tuh orangnya yang baik, tapi di luar sana ada yang jauh lebih baik lagi dan lebih dari apa yang lo bayangin, yang itu sebenarnya untuk lo gitu. ya Oke,
Terus kalau dari Amara sendiri gimana nih? Secara dari sebelumnya ya kita tahu sendiri, kita berdua, dari gue pribadi, Jaida, terus nih dari Cantika atau yang biasa disebutnya Ocha, dia dipanggil Ocha biasanya, itu kita sama-sama punya mental illness dan punya anxiety tersendiri nih. Dan Amara selaku salah satu sahabat kita yang juga dekat, yang tahu masalah kita kayak gimana sih Ra, boleh sharing gak nih how to deal with it, gimana sih menerima kita berdua, berteman dengan kita berdua, menyikapi kita berdua itu gimana sih, boleh nggak di sharing, kita berbagi nih cara ngadepinnya gimana tuh. Jujur gue hidup di lingkungan yang teman-teman gue itu rata-rata ada yang broken home, terus have mental illness, terus anxiety or something like that. Yep. Tapi apa ya, gue ngerasa kayak gue pernah juga ada di posisi itu. Maksudnya apa ya, Gimana? Kayak Kita, berusaha memposisikan seperti iya, orang itu aja nggak sih? caranya gitu aja sih. Cuma kalau kadang apa ya, kadang misalnya teman kita lagi ada something nih, Ada masalah lagi ada nih. masalah, Yes. terus cerita ke kita, dia kayak udah sedih banget. Kadang gue bingung juga sih nyikapinnya. Jadi kadang kalau ada yang cerita terus gue tanggepin saat itu, gue kadang ngerasa bersalah kan, cuma kayak gue lagi nggak bisa karena gue sendiri lagi ada problem gitu kan. Jadi kayak nggak bisa menyikapi, iya, nggak bisa nggak menyikapinya, ngeresponnya gitu. nggak bisa Takut ngerespon. respon salah Iya. mungkin. Iya, oke. Tapi sebenarnya sejujurnya nih ya, kita nih to be honest aja nih, kita cerita jujur-jujurnya nih di antara kita bertiga, sempet capek nggak sih dengerin cerita kita tuh, ya nggak sih, ya kan? Ada beberapa momen yang Jaida itu kayak dia frequent emang lagi down banget, terus gue lagi Lagi capek banyak ya, habis lagi kerja. capek, lagi Ah. banyak problem lah di real life kan. Terus gue mana ya, jadi akhirnya waktu itu lama banget gue nggak pernah bukan nggak pernah sih, kayak jarang bales chat. Lamanya yang bener-bener ya udah didiemin. Gue ngebales chat orang itu lama, Yes. lama banget. Slow respon itu karena gue udah lihat dari notif nih, ya udah gue baca, dalam hati gue jawab tapi lupa ngetik dan lupa kirim. Itu kebiasaan jadinya. Itu sering banget tuh, banyak sering orang yang banget. kebiasaan Iya. kayak gitu, dan gue tuh Gimana ya? kadang salah satu kayak gitu loh. Ya, kita Cuma sama terus seperti gue mau itu. bales kan, Yes. kok kayaknya nih udah basi gitu kan, kayak Jadi kayaknya akhirnya kalau ya gue bales udah. sekarang kayak orang ini juga gak bakal ngerespon lagi. Akhirnya gue gak pernah bales lagi kan. Yes, I Sampai di see. chat lagi baru gue respon. I see, yes. Baru inget kayak oh dia ada ngechat. Iya bener-bener. Tapi sebenarnya pernah capek nggak yang sampai anjir gue gedek banget nih, dia cerita kayak gini mulu, gue udah ngasih saran dia begini mulu nggak dilakuin, pernah nggak tuh sebenarnya? Sering gue sering. Respon lu gimana? Lu keselnya Tapi "Lu sabar pengen aja gedek ya, nggak?" gitu. sabar. Ya mau gimana ya, soalnya gue tuh ngerti gitu loh. Jadi kan kemarin udah gue bilang gue pernah selek sama dia, sering malah. Sering Iya, Gara-gara kita, gitu, kita to be bertiga honest, kita tuh To be sering honest berantem sebenarnya. Tapi kayaknya satu hari sering tanpa berantem banget. nggak mungkin. Ini kita berangkat ke sini nggak misa-misa ya, tapi gue lagi siap-siap, Amara jemputin. Setelah Amara jemputin baru Cantika yang datang, kita selek dulu bertiga baru datang. Iya. Ini Terus- baru banget kejadian. Soalnya kayak nggak jelas gitu loh. Terus gue kan nggak tahu tempatnya ya. Karena kalau gue itu kan emang- kayak ribut celoteh-celoteh. Iya. Kalau aku sama Jaida pernah ribut yang Ribut nggak ada lumayan. kontak-kontak kan kayak nggak ada lost contact. Iya, Kalau yes. sama Amara sempat lost contact, tapi kita lost contactnya tuh karena memang sempat beda sekolah aja. Kita ketemu di SD karena ada Terus gokilnya satu habis les. gara-gara lost contact itu tiba-tiba satu sekolah, kan gila ya. Dan itu kita ceritanya kayak Ra, daftar di mana? Daftar di sini. Lu daftar di mana? Di sini juga. Lu daftar nggak? Kayaknya iya deh. Ya udah, gue daftar juga. Lu ambil jurusan apa? Jurusan A. Lu jurusan B. Ya udah, yuk daftar. Udah. Iya. Segampang Bahkan sekolah. satu ekskul, gila. Jadi kayak kemana-mana tuh ya sama orang-orang ini juga. Dan bahkan kayak- kita pernah dideketin satu cowok yang sama loh. Brengski nanti ya Itu- kita ceritain nanti. Bisa disensor, brengsky sekali. nggak boleh ya teman-teman. Gitu ya. Kalau sama dia, mantannya dia, temen-temen gue sendiri. Iya, karena Jadi, Kita satu circle-nya muter aja gitu. Nggak tapi pernah gue gak jauh. kenal juga sama circle mereka. karena Karena gue anak rumah. ya dia tuh Saya pas anak rumah. pas Yes. SMP bukan anak yang sosmed banget gitu, kayak lebih ke K-pop aja gitu kayak Iya. K-popper aja. Saya juga nge-sosmed, cuma ya itu isinya K-pop sih. iya nge sosmed Nah. cuma buat kayak cari tahu info dance Iya, gitu role doang. Role play, Dia suka karakter. dance. Ya
kayak Yes. gitu doang. For Kalau your information dia pernah ikut lomba. iya ada kok videonya di YouTube. Saya masih nyimpen, nanti kita post. Nggak deh, usah. Kalau Itu kalau aku aib kan ya. emang yang sosmed banget kan dulu pas SMP. Jadi Ya mereka itu tahu. bisa dibilang pergaulannya luas banget ya Bun. Luas. Sampai ke Zimbabwe juga mereka punya temen gitu loh. Circle Itu kita ibaratnya, berdua antara gue sendiri sama si Cantika itu bakal muternya sampai Kayak, anjing, oh ternyata si ini teman kenal sama teman ini juga, teman ini kok juga. ini temenan sama ini gitu. Iya kayak barusan baristanya tadi. Kamu pasti kesini nyamperin teman dia. Siapa namanya? Jaida itu kan dia. Iya karena tadi atas nama siapa? Iya, yang tadi Temennya lewat. dia. Siapa Cok? Yang barista tadi yang Iya, yang kasir yang barista bayar. Ya itu Yang teman. kacamata. Kuma Yang itu di teman sih nggak sopan kan kita masih muda. kan dia nggak Maunya tahu. apa? Maunya dipanggil apa? Sorry. Ibu. Mas, dipanggil Mas. Jangan dong nanti saya gagah. Bercanda. Terus gimana nih kalau dari kalian? Tuh kan kita nggak pernah serius. Dia emang kalau bercanda nggak pernah lucu. Kenapa ya? Tawain Kita dong. telat. Ketawanya kita telat. Iya. Saya udah berusaha loh ini. Oke, nggak apa-apa, kita bahas hargai. serius. Lucu banget. Kita sebenarnya bahas serius tentang awareness kita tentang mental health loh. Tapi kalau dari Cantika sendiri ada nggak awareness apa nih yang pengen disampaikan atau unek-unek apa nih untuk menyadari kapan sih kita butuh professional help di saat mungkin teman-teman kita kurang membantu, kita rasa kurang membantu atau mungkin solusinya kurang tepat, terus sudah mulai mengganggu ke kehidupan, ke kuliah, kegiatan yang lain, makan, tidur itu udah berantakan banget. Itu kapan sih saat kapan bisa menyadari itu gitu? Aku kan pernah baca di Arif kan, enggak baca sih, dengar katanya kalau misalnya kayak kita tuh cerita ke orang belum tentu orang tuh bakal kayak ngasih solusi yang bagus gitu loh buat Yang kita. tepat gitu Iya yang ya. tepat. Biasanya kan ada juga yang kayak oh iya kayak gitu doang responnya. Kan kita tahu gendut ya lagi Atau cerita mungkin sabar ya, sabar ya yang atau kayak gitu. semangat ya, yuk bisa yuk. Itu jujur untuk kita kayaknya itu tidak berguna untuk saat itu ya. Iya jadi kayak daripada Mohon kitanya maaf ini paman pentol lewat sebentar iklan. Kalau di sini pentolnya gitu punya. daripada kitanya sendiri yang apaan sih diresponnya gini doang, Kesel mending kan sendiri kesel gitu. sendiri, mending kan langsung kayak ke ahlinya yang udah pasti netral kan, Yes, bisa ngasih solusi lebih bijak lebih lah. bijak. Tapi jujur sorry gue salah. Oke. Dari sisi gue yang sering dengerin orang cerita itu, karena kita juga kehabisan kata-kata tahu mau ngebalesin apa ya. Dari Ya sisi kan? yang mendengarkan Iya. nih, sisi pendengar nih. Karena kita sisi orang bercerita kan. Ini dari sisi Soalnya- yang mendengarkan gimana nih? Kita pengen tahu. Soalnya dong. kita udah sering bilang dia masalahnya sama kan pasti itu muter-muter Ih, di sini gendut ya, itu aja ya. berulang di situ. Jadi terus gimana ya? gitu. Kita bilang ya udah lo gini-gini aja. Tapi kalau mereka, tapi gue gini-gini ada aja yang di sana tuh gue udah pusing banget nih, gue kudu balas apa lagi nih. Akhirnya ya udahlah gak usah dibalas gitu. Daripada nanti ujungnya selek, mending kalian gak usah balas kalau kalian gak tahu mau itu balas cari apa. aman. Iya. Bener-bener Kalau cari aman. kalau nggak mau Mending udah biarin aja di notif Ada kalau sesuatu, misalnya lagi bingung. Itu paling mentok karena memang sama-sama kita cari aman tuh kenapa kita cari waktu tenang dulu, kita menenangkan diri, teman kita tenangin diri dulu, jangan emosi dulu nih baca, padahal udah tahu nih udah ubun-ubun udah di kepala nih emosi gitu. Tapi dari sisi Cantika sendiri nih, boleh tahu nggak pernah ke profesional gitu nggak sebenarnya? Pernah Gimana Karena, Kak? Pengalamannya boleh cerita nggak? pengalaman kayak gimana nih kayak Pengalaman gimana sih ke profesional waktu itu, kemana datangnya kalau boleh tahu? Psikolog, kan psikiater ke atau psikolog, tapi tahun kemarin kan masih PSBB kan, jadi aku masih lewat online, tapi langsung hubungin dokternya gitu. oke. Gimana setelah itu? Apa ada membantu yang signifikan gak nih, atau pelan-pelan ada improvement, ada perubahan yang walaupun kecil gitu, ada nggak kira-kira? Udah jujur kalau misalnya kan aku ngalamin yang selesai toksik itu Yes. pas 2 tahun yang lalu. Oke. 1 tahun yang lalu kan aku masih pacaran sama orang, tapi orangnya kena toksik juga, gara-gara akunya yang toksik. Karena mantul gitu, kayak karena, bounce effect, iya. dominus effect nih Terus jadinya. terus kan ya aku pasti nangis segala macam. Yes. Teman-temanku tuh udah kayak bingung ngasih tahu gimana lagi daripada
nih Ocha nangis mulu dikasih tahu nggak didengerin juga, mending langsung kayak ya udah Cak, gimana kalau misalnya ke psikolog aja. Oh iya, kenapa nggak nyoba ya? Terus Oke. aku hubungin dokternya, cerita terus mulai baik. Oke. Teman-teman pun ngerasa kayak iya Cek, itu lebih mendingan deh daripada yang kemarin gitu loh, kayak Oke. udah jarang kayak cutting apa segala macam Yes, yang kayak gitu. ada self harm Iya, lah ya, self bisa harm-nya, dikatakan. Ini sorry ada trigger warning karena kita ada sebutin cutting tadi beberapa. Boleh tahu nggak waktu itu ada di diagnos berapa gitu? Kita mungkin privacy aja ya, apa aja diagnosnya, tapi waktu itu ada berapa diagnos yang dikasih dari psikolog sendiri gitu? Pas itu Ada mungkin berapa? karena lagi udah lama kan, Ah, jadi oke. kayak 2 kalau nggak salah. Oke, lumayan juga ya. Tapi untuk saat itu sempet yang harus ke psikiater gitu nggak? Karena psikiater kan ibaratnya udah yang bisa. sampai butuh obat banget nih, kayaknya udah mengganggu itu banget gitu. Pernah nggak? Ada nggak? Kebetulan pas itu kan kayak rutin ke psikolog aja, jadi nggak sempet yang kayak ada jeda gitu loh. Masih rutin ya. Masih rutin. Jadi masih aman nih Dan progresnya dari antara misalnya minggu ke minggu tuh baik aja, jadi kan kayak nggak perlu psikiater. jadi aman nih masih ya kan? Aman. Dan jujur ya dari pandangan gue sendiri memang melihatnya memang jauh lebih stabil loh, jauh lebih stabil, jauh lebih bijak, jauh lebih bisa ngebuka pandangannya lebih luas lagi, nggak dari satu sudut pandang aja, bisa menilainya dari 2 sisi dulu nih, dari banyak sisi gitu, nggak yang langsung mencak langsung emosi nguap naik dan segala macam, tuh nggak kayak gitu. Iya. Banyak loh self improvement yang kerasa banget di gue gitu. Makanya dulu pas SMK kita sering slack Kita kan sering karena slack, itu. karena ternyata diagnos kita sama. Dan kebetulan kalau dia kan ke psikiater, ke psikolog, sorry. Kalau gue ke psikolog kurang lebih hampir 1,5 tahun. Kalau boleh tahu kemarin ke psikolog itu kurang lebih berapa lama? 1 tahunan. Sekitar 1 tahunan, tapi ada hasil kalau di dia. Kalau di gue sendiri nggak ada, sekitar 1,5 tahun, dan akhirnya gue mutusin ke psikiater karena memang sudah mengganggu sekali ke kuliah dan lain-lain, ke pertemanan dan lain-lain, karena gue merasa gue kembali lagi di fase gue ada di saat gue sekitar SMP kelas 8 kelas 9 itu gue sampai ngurung diri, gue bahkan tidur sama pisau, dan gue tidur nggak tenang, gue pegang pisau di tangan, selama tidur gue pegang pisau di tangan kayak gitu untuk self defense gue. Siapapun yang masuk kamar itu gue acungin pisau keluar loh kayak gitu, atau mau ngapain gitu. Akhirnya untuk saat SMP iya kayak gitu, tapi sekarang cuma sebatas pegang pisau doang untuk self defense, dan gue ngunci diri, gue nggak mau siapapun masuk kamar gue, even orang tua sendiri. Bahkan gue keluar kamar cuman untuk ke toilet sama ambil air putih doang, dan gue cuma minum doang, nggak ada makan sama sekali. Dan Amara sama Cantika tahu, bahkan mereka marah-marah, makan dong bla bla bla, itu mereka udah sampai ngamuk sebenarnya. Tapi untuk saat itu ya gue membal dong ya kan. Iya. Habis itu ya udah mencoba ke psikiater, akhirnya bilang ke mereka, akhirnya hari ini gue ke psikiater loh. Akhirnya minta bujuk ke mama, minta tolong temenin, dan akhirnya respon mereka juga otomatis bagus gitu. Coba Ra, boleh dikasih tahu nggak respon pertama pas dikasih tahu akhirnya ke psikiater nih karena benar-benar udah nggak kuat lagi gitu. Boleh tahu nggak nih gimana respon pertama kali dikabarin itu? Respon gue, Yes. jujur gue seneng ya karena mama dia mau ikut, karena selama ini gue rasa emang problemnya tuh dari si Komunikasi, aku. Yes, keluarga. miskom Komunikasi dari juga sih. keluarga. Yes. Kayak si Jaidanya nggak mau ngomong, mamanya juga selalu ngepas dia terus. Yes, Jadi gue gitu. seneng Jadi sih, kayak bertolak kayak belakang. agak lega gitu, akhirnya tahu mamanya mau ikut nemenin dia cek. Kalau dari Cantika sendiri gimana nih pas udah dikasih tahu awal-awal hari ini aku akhirnya ke psikolog lo gitu, gimana? Boleh tahu? Sebenarnya sama sih, kayak ya daripada kayak nggak ke psikiater terus nggak ketolong dan Yap. kuliahnya jadi, jujur kemarin dia tuh kuliahnya kayak hampir terbengkalai, terus Berantakan banget. berantakan, kayak tidurnya berantakan, kuliahnya berantakan, tugas-tugasnya jadi berantakan. Tuh. Terus daripada nih anak berantakan mulu kan mending lebih bagus ke psikiater. Oke, justru
to be honest ini sebenarnya kita bertiga sama-sama gengsi nih, tapi for the first time face to face gue pengen mengungkapkan I feel blessed to have you too gitu. Sangat bersyukur sekali, berterima kasih sekali gue dikelilingin orang-orang kayak kalian yang masih mau menerima, masih mau berteman, dan masih mau apa ya bahasanya mungkin merangkul gitu di saat ups and down-nya gue. Kalian selalu ada gitu. Untuk Amara sendiri nih, for your information, kita udah temenan dari sekitar kelas 6 SD, which is itu sekitar 6, 8, 9 tahunan. 9 tahun lebih. Kalau sama Cantika sebenarnya kita udah tahu-tahuan dari SD SMP gitu. Kita tahu dari SMK kita baru ketemu secara face to face, dan akhirnya baru deket sampai sekarang gitu. Walaupun sempat selek-selekan ya udah kita tetap balik lagi. Tetap Gitu. temenan aja. Sebenarnya ya itu sih yang pengen diungkapin, tapi mungkin setelah ini bakal ada campaign dari gue sendiri tentang awareness mental health yang bakal disampaikan di potongan video selanjutnya yang bakal habis ini dimasukin juga. Tapi untuk terakhir nih, sebelumnya ada pesan nggak dari kalian untuk orang-orang yang merasa nggak punya teman, tidak punya tempat untuk bercerita gitu? Mungkin orang-orang tuh jadi takut cerita ke orang. Yes. Orang tuh terkadang kayak judgmental gitu loh, jadi kayak takut ntar dikata apaan sih gitu doang. Dan biasanya itu kayak nge-compare antara misal aku cerita masalah masih mending gitu nggak berarti kayak, ya My life and your life. iya kayak masih mending aku aja kemarin kayak gini kayak gitu. Jadi orang tuh kayak takut kan cerita sama ke orang gitu. Jadi kalau misalnya apa nih kira-kira misalnya buat orang yang dengerin cerita kayak gitu, kalau misalnya mau cerita mending nanti, kalau misalnya mau nge-compare masalah kayak ada juga lagi masalah tuh nanti aja, dengerin aja dulu orang ngomong kayak gitu. Terus kalau misalnya dari yang kayak kita yang misalnya punya pencerita nih, yang punya pencerita, kalau misalnya kayak udah tahu tuh orang bakal yang kayak gitu, mending kayak ya udahlah mending ke yang ahlinya aja daripada mumet sendiri, bakal mumet terus. Lebih baik ke profesional sekalian ya daripada salah kayak gitu. Daripada nge-compare masalah. Yap, daripada lo masih mending no. Jangan pernah katakan itu ke orang terdekat kalian, atau kalau terdekat aja jangan pernah, apalagi ke orang yang kalian baru kenal terus kalian dengar cerita itu kalian ngomong. Padahal kan istilahnya kita cerita, kita percaya sama orang itu buat dengerin keluh kesah kita gitu loh. Karena menaruh kepercayaan itu berat loh sebenarnya. Kalau dari Amara gimana nih? Gimana tanggapannya, dan apa sih yang mau disampaikan tentang orang yang nggak punya tempat untuk bercerita? Kalau gue kan masih punya Cantika untuk cerita, masih punya Amara. Ibaratnya to the rescue-nya gue, 911 to the rescue banget, 24/7. Walaupun memang gue tahu mereka juga punya kesibukan lain, tapi mereka selalu ada buat gue masih punya tempat untuk bercerita. Gimana nih kalau tanggapan lo sendiri gitu buat orang-orang, pesannya buat mereka gitu apa? Ada Kalau lo nggak bisa cerita, bener-bener nggak bisa cerita, lo tuh pengen gue memang orangnya nggak bisa cerita. It's okay, Emang nggak bisa cerita, cuma kalau dari gue, karena gue ngerasain sendiri, gue nggak bisa cerita ke orang. Padahal kayak rasanya udah sumpek banget, pengen banget cerita, cuma karena nggak bisa. Entah itu karena malu atau emang nggak bisa, karena susah ngomongnya. Menurut gue cara satu-satunya sih lo harus cari hiburan buat diri lo sendiri, karena karena dengan kepribadian lo kayak gitu, orang-orang pasti nggak bisa buat ngertiin lo. harus cari distraction yang lain gitu, biar nggak selalu ke trigger dan nggak selalu misalnya sedih terus gitu, nggak berlarut-larut nih. Jadi yang pertama banget lo harus kenalin diri lo sendiri nih, lo tipe yang seperti apa sih yang lo mau, dan apa jangan sih yang sampai salah milih teman sih kalau kata gue. Dan untungnya alhamdulillahnya ya, kalau gue pribadi gue sangat bersyukur sekali sebenarnya dikelilingi mereka berdua. Gue pengen meluk tapi gue malu sih jujur. Nggak usah, nanti dikira gay. Enggak, saya masih lurus. Iya, saya juga. Iya, kita masih suka cowok. Iya, saya juga. Yang kedua, selain kenalin diri sendiri, kalian harus tahu dulu nih, kalian tuh butuh apa sih? Apa sih yang kalian mau gitu? Ya benar. Ya kan, habis itu di saat kalian cerita, kalian harus bilang juga, benar-benar komunikasi itu nomor 1, karena kalian harus tahu dulu kalian sebenarnya mau dikasih solusi
apa cuma mau didengerin doang. atau bahkan mau disemangati aja, atau mau tiga-tiganya. Iya. Kalau memang mau didengarkan aja, bilang, sampaikan, jangan nanti kita salah mengartikan, terus kita tidak bisa merespon mereka sesuai dengan harapan kita, karena respon mereka itu kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol itu ekspektasi kita, bagaimana kita bertindak dan respon kita, ya kan. Jadi kita harus tetap ikut jaga juga, Andil. Orang lain mungkin bisa kita suruh jaga perasaan kita, tapi ingat kita juga ikut harus menjaga ekspektasi yang ada di sini kita di kepala kita. Sama di Jangan sini. lo mintanya didengerin tapi lo pas diajak oh iya gitu ya, tapi lo malah kecewa Tuh. karena lo sendiri kan emang cuma minta didengerin, bukan diminta solusi gitu loh. Mungkin kasarnya di saat lo minta didengarkan, jangan lupa untuk mendengarkan orang lain. Benar. Tuh. Kayak jangan mau didengerin aja terus tapi nggak mau dengerin orang tuh, jangan kayak gitu. Nah, ada lagi nggak? Kalau nggak, mungkin kita cukupin sampai sini aja nggak sih? Berarti bisa dibahas di lain kali lagi. Ntar mungkin kita di salah satunya atau gue sendiri nanti mungkin bisa bawain. Thank you untuk kalian yang udah dengerin sejauh ini sampai habis. Bisa kita ketemu di lain waktu lagi. Thank you semuanya. Goodbye. Bye. Oke, See ya. udah matiin aja. Hai, halo. Balik lagi sama gue. Kenalin, nama gue Jaya Najla. Gue salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi swasta di Bandung. Nah, di kali ini gue tuh pengen cerita tentang gimana sih awareness gue tentang mental illness gitu. Nggak mental illness doang, tapi tentang mental health nih. Nah, gimana sih? Nah, pertama, lu pernah nggak sih ngerasa nggak punya tempat sama sekali nih buat cerita, even keluarga atau temen, sahabat terdekat lu nggak punya tempat sama sekali nih buat cerita, dan lu ngerasa kayak sesek banget, lu nggak punya tempat buat ngelampiasin, ngeluarin, dan lu dituntut dan dipaksa keadaan buat lu jadinya terlihat kayak happy di luar, padahal lu tahu lu di dalam lu capek banget, lu nggak kuat. Nah, gue pengen sharing pengalaman gue sedikit mungkin ya, dan mungkin juga bisa jadi referensi buat kalian semua. Gimana sih nanganinnya, gimana sih ngadepinnya. Nah, kebetulan gue ini anak tunggal, dan gue deketnya sama orang tua gue itu dari pihak mama. Nah, mama gue ini cukup deket banget, bahkan saking deketnya kita cerita apapun, bahkan kayaknya menurut gue sendiri tuh kayak gak ada antara privasi sama beliau gitu. Jadi gue ngerasa bisa terbuka gitu ke beliau. Untungnya gue masih punya keluarga yang bisa dengerin gue, terus gue juga masih punya sahabat, walaupun di awal-awal gue ngerasa kayak gue gak punya tempat sama sekali nih buat cerita gitu. Gara-gara gue pernah kejadian satu kali sama salah satu sahabat gue sendiri, dia ngomong, Jai, gak semua orang mau dengerin cerita lo, gak semua orang siap dengerin cerita lo, dan bukan cuma lo doang yang punya masalah gitu. Jadi dari situ gue kayak, gue jadi trauma, gue jadi takut cerita ke orang, even ke keluarga gue sendiri, even ke mama gue sendiri yang gue tahu beliau tuh deket banget sama gue, sedekat itu. Mungkin beberapa dari teman-teman gue yang bisa kalian lihat, kalian pasti tahu sedekat apa kita gitu. Nah, gue ngadepinnya, gue bilang dari yang awalnya gue mencak-mencak, gue nggak bisa nyampein nih perasaan gue sebenarnya. Jadi gue ngeluarinnya, emosi gue tuh meledak-ledak kayak gitu. Dari yang akhirnya meledak-ledak kayak ya udah, kayaknya gue harus ganti cara komunikasi gue nih. Gue harus nyampein dengan cara lain nih, biar orang tua gue paham nih apa sih yang gue rasain, apa sih yang gue alamin. Ke temen gue juga kayak gitu, coba diomongin baik-baik, yang gue rasain kayak gini loh, gue lagi mengalami ini loh, kayak gitu. Kalau ke temen, lo cerita ke temen lo, tanya dulu. Mungkin kalau di gue selalu nanya, misal ke salah satu temen gue, ini gue boleh cerita nggak? Kalau memang ditanggapi boleh, terus gue bilang aja, gue mau cerita, nanti tolong kasih solusi ya, atau nanti lu bilang aja lu maunya apa, lu mau dikasih solusi, lu mau didengerin doang, atau apa, itu lu harus bilang gitu. Kita nggak bisa ngontrol orang, kita nggak bisa ngontrol ekspektasi orang, kita nggak bisa ngontrol apa kata orang, tapi yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri, yang di lingkaran kita itu yang bisa kita kontrol, ya kan. Karena dari itu
lu sampein dengan jelas mau lu apa sih sebenarnya. Lu mau didengerin, mau dikasih solusi, atau lu mau dikasih semangat, itu bebas gitu. Gue udah bilang itu, gue mencoba bilang, dan ternyata oke, gue memutusin kayak ke psikolog. Terus gue ngerasa oke, di psikolog gue nggak merasa ada perubahan signifikan nih kayaknya. Itu selama kurang lebih hampir 2 tahun. Akhirnya gue ke psikiater, dan itu pun gue harus bilang ke orang tua gue di situ dapat obat. Psikiaternya kebetulan tetangga gue sendiri, bahkan diceritain ke mama gue. Di situ beliau cerita akhirnya, Bu, anak ibu kayak gini, karena akar utamanya itu dari lingkungan terdekat, lingkungan keluarga. Anaknya memang disuruh ngontrol dirinya sendiri, tapi boleh nggak pihak keluarga itu juga kayak ikut membantu si anak buat bangkit gitu. Kayak kita juga harus aware gitu loh sama apa yang kita alamin. Jangan denial, nggak apa-apa, mungkin boleh sesekali, tapi untuk beberapa hal kita harus aware gitu. Oke, kita bisa aware dengan diri kita sendiri, dan kita harus aware sama teman-teman terdekat kita, orang-orang terdekat kita. Kita lihat dulu nih, ada nggak sih orang-orang yang kayak mulai pendiam, mulai tertutup, mulai ngejauh. Itu kita harus mulai perhatiin, kenapa ya, coba ditanya baik-baik, dideketin, diajak komunikasi dulu gitu. Terus kayak tawarin dia mau cerita nggak. Kalau dia bersedia cerita, silahkan dengerin, tapi tanya lagi, lu butuhnya apa? Lu butuh didengerin, butuh dikasih solusi, butuh disemangatin, atau apa? Kalau memang butuh didengerin doang, oke, gue dengerin gitu. Kalau memang lu butuh disemangatin, oke, gue semangatin gitu. Setidaknya untuk gue pribadi, gue ngerasa kayak gue nggak punya tempat buat cerita nih awalnya, tapi setelah itu kayak gue nggak mau ada orang lain yang ngerasa apa yang gue rasain gitu. Gue nggak punya tempat buat cerita, at least orang lain masih punya gue buat cerita gitu. Jadi itu sih pesan gue. Menurut gue kalian tuh harus aware sama mental health kalian sendiri. Kalian tuh minimal banget kalian punya tempat buat cerita masalah kalian. Apa sih yang kalian rasain, apa yang kalian alamin, apa yang udah kalian laluin selama ini, kayak gitu. Jadi kalau memang udah semengganggu itu ke aktivitas kalian, keseharian kalian, ke apapun kerjaan kalian, itu udah seterganggu itu, tolong banget jangan self diagnose, jangan lihat Google dan ditelan mentah-mentah kayak wah gue moodnya berubah-ubah dengan cepat nih, gue bipolar. No, jangan kayak gitu. Tapi tolong bisa kok kalian ke profesional. It's okay to be not okay. It's totally normal to seek the professional for need help. Bener-bener it's okay, nggak apa-apa gitu. Jangan malu, jangan stigma orang itu didengerin mentah-mentah, jangan ditelan mentah-mentah sebegitunya. It's okay. Kalau memang lu butuh bantuan, cari, datengin, nggak apa-apa. Dan for your information, sebenarnya psikolog dan psikiater itu bisa diakses pakai BPJS bagi yang mungkin kalian terhalang oleh dana. Jadi itu deh yang mau gue sampein. Bisa lain kali mungkin nanti kita bahas lagi lebih lanjutnya, lebih panjangnya lagi. Tapi kayaknya segini udah cukup dari gue. Ketemu lain kali. Oke, bye. Halo, gimana nih kabar kalian semua? Gimana? Apa punya hari yang bisa dibilang Ini sama kan? take ulang aja, it's okay. Ulang aja. This nih gara-gara kita bawa colokan. Coba catok dong, kita nyetok dulu buat behind the scene sebelum bikin vlog. Nih, well oke, langsung aja kita colok. Mana nih? Oke, ini harus pastiin udah merah. Oke, udah merah. Kita tunggu. To be honest, kita tuh masih bingung loh apa yang mau dibahas. Masih kosong ini openingnya. Kita kalimatnya tuh bingung sebenarnya. Opening titik. Yap.
kita bikin TikTok. Enggak gitu dong konsepnya. Jadi ini rapin baju dulu. Apa nih? Jadi Aduh, aku mau ketawa. Kami dari Majelis Taklim Al-Hidayah. nggak bercanda, Kan ini beneran, SMP ini mau serius nih, ini kita. mau serius. Tapi ini ngobrolnya lebih enakan pakai aku, kamu, lo, gue atau gimana nih? Ini kembali lagi di konten apa ya namanya? Sharing with Kita our tes bestie tes kayaknya. audionya dulu kan sih. Kita dengerin. Bagus enggak? Oke, udah dimatiin aja. Dadah. Selesai.